Halo teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah kasus yang super menarik nih. Kita akan coba pakai topi seorang investor buat lihat emiten PT Cilacap Samudra Fishing Industry atau yang kita kenal dengan kode sahamnya ASH. Oke, langsung aja kita masuk ke inti masalahnya, ke paradoksnya. Ini situasi yang jujur aja sering banget kita lihat di pasar kan. Sahamnya terbang tinggi, ngasih cuan gila-gilaan, tapi fundamental perusahaannya malah boncos, rugi terus. Nah ini nih teka-teki yang wajib kita pecahin bareng-bareng kalau mau jadi investor yang pinter. Coba, lihat dulu angka ini. Gila kan? Dalam setahun terakhir aja, saham Asia ini meroket, terbang ke bulan. Pastinya ini bikin investor yang masuk dari awal senyum lebar banget. Angkanya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tapi, nah ini dia tapinya. Begitu kita lihat angka yang ini, ceritanya langsung beda. Di tahun fiskal 2024, perusahaan ini malah catat rugi bersih hampir 31 miliar rupiah. Dan yang lebih parah, kerugiannya ini malah makin bengkak dibanding tahun sebelumnya. Ini red flag gede banget teman-teman, nggak bisa kita cuekin gitu aja. Nah, ketidakcocokan antara harga saham sama kondisi keuangan ini kan aneh ya. Ini bikin kita sebagai investor harus nanya pertanyaan paling dasar. Sebenarnya bisnis perusahaan ini tuh lagi ngapain sih? Yuk kita bongkar bareng-bareng laporan keuangannya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik ya tabel ini, terutama trennya. Lihat deh pendapatannya turun terus dan turunnya drastis. Yang bikin lebih ngeri lagi, laba kotornya itu loh. Dari yang tadinya untung, malah jadi rugi kotor. Ini sinyal yang jelas banget kalau ada masalah serius di operasional bisnisnya. Terus, apa kata manajemen? Ya, mereka bilang ada banyak banget tantangannya. Mulai dari permintaan global yang lagi lesu, harga jual yang ketekan, biaya operasional yang naik sampai, nah ini unik, risiko iklim yang bikin musim tangkapan ikan jadi nggak jelas. Jadi bisa dibilang mereka ini lagi berperang di banyak medan sekaligus. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, dengan semua masalah ini, gimana caranya perusahaan bisa bertahan? Apalagi mau ngejelasin kenapa harga sahamnya bisa terbang setinggi itu. Nah, ini pasti ada strateginya kan? Coba kita lihat. Manajemennya udah nyiapin jurus nih. Ada 4 pilar utama buat membalikan keadaan. Intinya, mereka mau fokus ke pasar domestik, bikin produk baru yang lebih oke, cari pasar ekspor lain, sama pastinya bikin operasional lebih efisien. Ya, di atas kertas sih, rencananya kedengaran bagus ya. Bosnya sendiri, sang direktur utama, juga udah bilang kalau poin paling krusialnya itu adalah menekan biaya. Caranya, pakai teknologi dan otomatisasi. Ini emang kuncinya banget sih buat benerin margin mereka yang sekarang ini kan lagi minus. Tapi, coba kita pikir lagi deh. Apa iya cuma karena rencana ini, pasar jadi seheboh itu? Rally sahamnya kan gila-gilaan. Rencana bagus itu penting, tapi kayaknya nggak cukup buat ngejelasin ledakan antusiasme pasar ini. Pasti ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gede di baliknya. Dan disinilah kita sampai pada game changer-nya. Ada satu peristiwa dari luar perusahaan yang benar-benar mengubah semua perhitungan tentang masa depan Asia. Inilah titik balik ceritanya. Katalis ini namanya IJEPA, atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang. Nah, perjanjian dagang inilah yang jadi kunci buat ngebuka misteri di balik paradoks saham Asia. Jadi gini, lewat perjanjian baru ini, tarif impor buat produk tuna olahan dari Indonesia yang diekspor ke Jepang itu turun. Dari yang tadinya hampir 10%, sekarang jadi 0%. 0. Bayangin, ini kan keuntungan yang luar biasa banget buat mereka. Secara Jepang itu pasar tuna terbesar di dunia. Dan coba lihat efeknya. Ini kelihatan jelas banget. Begitu kebijakannya berlaku, pasar langsung bereaksi. Nggak pakai lama, dan reaksinya kencang banget. Sahamnya langsung lompat. Kenapa? Ya karena pasar itu melihat ada potensi cuan raksasa di masa depan. Oke, jadi sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Kita udah tahu sejarah keuangan yang kurang bagus, kita udah lihat rencana atau strateginya, dan kita juga udah tahu soal katalis super kuatnya. Nah, sekarang tugas kita sebagai investor adalah nimbang-nimbang semua ini buat ambil keputusan. Ini nih kerangka berpikirnya. Ada dua kubu bull atau yang optimis. Mereka ngelihat masa depan yang cerah banget karena ada katalis IJEPA tadi. Tapi di sisi lain, ada kubu bear atau yang pesimis, yang ngelihat risikonya gede banget karena sejarah keuangannya yang berdarah-darah. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan penting buat Anda. Anda mau bertaruh pada cerita masa depan yang menjanjikan, atau Anda lebih percaya sama data kinerja masa lalu yang isinya banyak peringatan? Ini pertarungan antara harapan melawan fakta historis. Tugas saya di sini bukan buat ngasih jawaban beli atau jual ya, tapi buat ngasih Anda kerangka berpikirnya.
Kisah Asya ini jadi pelajaran yang bagus banget buat kita semua, bahwa sebagai investor, kita harus selalu menggali lebih dalam, nggak cuma baca judul beritanya aja.